Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini akan menjawab soal UTS yang telah diberikan. Di sini kami akan menjawab soal yang telah kami diskusikan secara kelompok. Perkenalkan, nama saya Reza, Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, NIM B1A121385. Dan di sebelah saya teman saya M. Furqan Ramadhani, NIM B1A1211394 dari Prodi Ilmu Hukum. Di sini kami akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu yang akan dijawab oleh saya sendiri. 1. Jelaskan definisi hukum dari 3 ahli hukum yang berbeda. Sebutkan nama ahlinya dan referensinya. Menurut Ernst Undterson adalah seorang pakar hukum asal Indonesia. Mengutip dari buku Dasar-Dasar Ilmu Hukum tahun 2002, karya Prof. Zainur Arsaji menyatakan bahwa hukum menurut Undterson adalah hukum adalah himpunan petunjuk hidup, perintah atau larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat, dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu. Immanuel Kant, hukum adalah keseluruhan syarat berkehendak bebas dari orang yang tidak dapat menyesuaikan dengan kehendak bebas dari orang lain dan mengikuti peraturan tentang kemerdekaan. Dilansir dari Stanford School, dari orang yang tidak dapat menyesuaikan dengan kehendak bebas dari orang lain dan mengikuti peraturan tentang kemerdekaan. Dilansir dari Stanford Encyclopedia of Philosophy, Kant berpandangan manusia tergerak untuk bertindak di bawah hukum yang merupakan standar otoritatif dan mengikat secara perasaan yang mirip dengan kekaguman dan ketakutan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan perbedaan pengantar ilmu hukum dan pengantar hukum Indonesia. Perbedaan utama antara pengantar hukum ilmu hukum dan pengantar hukum Indonesia adalah pengantar ilmu hukum berfungsi sebagai dasar bagi setiap orang yang akan mempelajari hukum secara luas beserta berbagai hal yang melingkupinya. Sedangkan pengantar hukum Indonesia berfungsi untuk mengantarkan setiap orang yang ingin mempelajari hukum positif yang sedang berlaku di Indonesia. Pengantar ilmu hukum mempelajari keseluruhan hukum yang berlaku di semua tempat atau negara pada waktu kapan saja, baik ius constitutum maupun ius constituendum. Sedangkan pengantar hukum Indonesia mempelajari hukum positif yang sekarang sedang berlaku di Indonesia atau ius constitutum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Saputra, Prodi Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum dengan NIM B1A1211383 dari kelas J. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pertanyaan dari jawaban dari nomor 3, yaitu dalam pengantar hukum Indonesia terdapat klasifikasi hukum. Jelaskan apakah hukum perdata termasuk dalam klasifikasi hukum privat atau publik. Jelaskan alasannya. Baiklah, di sini saya akan menjawabnya. Hukum perdata merupakan hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu dengan yang lain di dalam hubungan keluarga dan di dalam pergaulan masyarakat. Hukum perdata disebut pula hukum privat atau hukum sipil sebagai lawan dari hukum publik. Hukum perdata termasuk ke dalam ranah hukum privat karena hukum privat adalah hukum yang mengatur kepentingan antar individu. Oleh karena itu, akibat dari ketentuan dalam hukum perdata tidak berakibat langsung terhadap kepentingan umum dan lainnya, namun berdampak langsung pada pihak-pihak yang terlibat, seperti halnya hukum pidana. Hukum pidana, hukum perdata juga terbagi menjadi dua, yaitu
hukum perdata material dan hukum perdata formal. Di mana hukum perdata material merupakan hukum yang berisi ketentuan-ketentuan yang mengatur kepentingan perseorangan seperti hukum perorangan, Personenrecht, hukum keluarga, Familienrecht, hukum kekayaan, atau hukum yang mengatur kebendaan, Vermögenrecht, dan hukum waris, Erfecht. Hanya itulah yang dapat saya jawab. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil dengan NIM B1A1211407 dengan dari Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di sini saya akan menjawab soal nomor 4, yaitu dengan soal dalam hukum dikenal dengan kodifikasi hukum. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kodifikasi hukum. Apakah dalam hukum perdata Indonesia ada kodifikasi hukum? Jika ada, jelaskan yang mana. Sini saya akan menjawab jawabannya. Pengertian kodifikasi menurut Umar Said 13. Sebagaimana yang dikutip Sugiantari 14 adalah membukukan hukum sejenis secara lengkap, sistematis menjadi satu dalam satu kitab undang-undang. Hal itu misalnya hukum pidana dalam kitab undang-undang hukum pidana, hukum perdata, kitab undang-undang hukum perdata hukum. Jelaskan 5. Jelaskan Anda berkuliah di Fakultas Hukum serta cita-cita Anda setelah menjadi sarjana hukum. Baiklah, dari saya sendiri akan menjawab pertama, karena dari keluarga saya belum ada yang menjadi sarjana hukum, dan saya sendiri akan mendapatkan gelar sarjana hukum. Dan cita-cita saya ingin menjadi seorang jaksa di salah satu Kejaksaan Negeri Tinggi Jambi. Baiklah, alasan saya mengambil ilmu hukum adalah saya ingin mengambil gelar SH, yaitu sarjana hukum. Cita-cita saya adalah kejaksaan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 5. Jelaskan alasan Anda berkuliah di Fakultas Hukum serta cita-cita Anda setelah menjadi sarjana hukum. Alasan saya berkuliah di Fakultas Hukum adalah karena ilmu hukum mendorong pembentukan karakter positif yang lebih spesifik bagi mahasiswanya. Beberapa karakter tersebut di antaranya sebagai sosok berani, tegas, disiplin, dan tidak mundur saat ada masalah. Dan cita-cita saya setelah menjadi sarjana hukum adalah ingin menjadi perwira muda polisi dan ingin mewujudkan cita-cita tersebut. Dan sekarang perwira muda polisi sangat membutuhkan ilmu hukum, khususnya hukum pidana. Maka saya mengambil jurusan hukum di Fakultas Hukum Universitas Jambi untuk mewujudkan cita-cita saya menjadi perwira muda polisi. Sekian yang dapat saya jawab. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan saya untuk memasuki Fakultas Hukum karena saya ingin menambah wawasan, ilmu yang ada di hukum. Karena negara kita sendiri ini negara hukum dan mengadili yang adil. Tujuan saya sudah sarjana hukum, ingin menjadi kejaksaan hukum. Sekian, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi yang telah kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.